Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita mau lanjut bedah buku Seven Habits of Highly Effective People. Yang terakhir kali kita udah bahas sampai habit yang keempat ya. Nah, tapi belum selesai tuh. Kita lanjut sekarang. Nah, agak sedikit berbeda. Saya nggak bawa buku tebel saya, karena saya lagi bangun habits baru untuk baca lewat ebook. Dan menarik sekali karena di Kindle, saya baru pakai aplikasinya aja sih. Di aplikasi Kindle ini ada satu buku yang dijual sepaket. Judulnya ini nih. Selected Works of Stephen Covey. Ada 4 buku di dalamnya. Salah satunya Seven Habits edisi yang terbaru. 3 buku yang lainnya sebenarnya buku-buku pendek, buku kecil, tapi keren-keren banget. Jadi worth the price banget nih. Saya baca, coba di tablet juga oke banget. Jadi saya mau bahas sampai ke situ ya. Pakai device ini. Nah, terakhir kali kita itu kan bahas soal berbagai paradigma ya, yaitu win-win, win-lose gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang disebut sebagai 5 dimensions of win-win. Jadi win-win itu sebenarnya dimensinya apa saja. Supaya betul-betul bisa win-win secara utuh, apa saja yang perlu kita pikirkan, lakukan gitu ya. Jadi dikatakan bahwa win-win itu the habit of interpersonal leadership. Ini habitnya orang yang pengen mimpin orang lain secara interpersonal. Jadi kalau orang pengen mimpin dirinya sendiri, habitnya cukup 1, 2, 3. Nah, tapi untuk bisa mimpin orang lain, meskipun kita nggak punya posisi, nah, think win-win inilah awal mulanya. Pola pikir untuk mendatangkan kemenangan, kebahagiaan, keikhlasan di kita dan orang lain gitu dah. Nah, yang sangat menarik dan saya baru sadar memang sangat perlu banget baca buku Seven Habits di luar hanya ikut trainingnya ya, karena beliau mengaitkan setiap habit itu dengan seluruh habit-habit yang lain. Jadi dikatakan di sini habit think win-win-nya adalah latihan yang melibatkan 4 anugerah manusia yang kita bahas dulu banget tuh dan Majinur Abbas ya di video habit 1. Tolong tonton lagi kalau belum nonton. Oh iya, yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, boleh komen-komen, silahkan share buat manfaat bagi orang lain. Balik ke sini, ada self awareness, ada imagination, ada conscience, ada independent will. 4-4-nya kepake kalau kita mau jalanin think win-win ini gitu. Yang jelas adalah mutual learning, mutual influence, mutual benefits. Nah, kalau boleh didefinisikan lebih jauh, win-win itu. Jadi mutual learning, mutual influence, mutual benefits. Nah, Pak Covey membuat sebuah skema yang bagus banget ya. Jadi ada 5 dimensinya win-win. Pertama, win-win itu, entah saya tunjukin gambarnya ya, tapi saya jelasin dulu ya. Pertama, win-win itu terjadi kalau kita punya win-win karakter. Karakter dalam diri kita win-win dulu. Yang kedua, win-win terjadi kalau kita punya win-win relationship. Hubungan kita sama orang lain itu win-win. Yang ketiga dimensinya, kalau kita punya win-win agreement. Saya punya karakter, saya mikirin relationship kita, dan kita punya agreement yang win-win juga. Nah, kenapa? Coba tonton lagi video tentang rekening bank emosi, emotional bank account. Salah satu bentuk dari setoran adalah harapan yang jelas yang kita buat bersama orang lain. Karena harapan yang tidak jelas akan jadi tarikan. Jadi win-win agreement jadi krusial di sini. Yang keempat, dimensinya adalah supportive system. Ya, sistem yang ada dalam kerjasama kita ini harus win-win juga, memungkinkan semua orang merasa menang, dan terakhir proses yang harus win-win. Nah, mungkin kita akan belum bahas semua 5-5-nya di video kali ini, tapi saya at least akan bahas sampai beberapa aspek, mungkin sampai win-win agreement. Nah, pertama soal win-win karakter. Jadi fondasi untuk bisa win-win adalah karakter kita. Yaitu yang pertama, kita mesti punya integrity, yaitu habit 1, 2, dan 3. Unless kita proaktif, unless kita punya elemen yang clear, unless kita orang yang first thing first sehingga segala sesuatu bisa diselesaikan tanpa ketergantungan pada orang lain, kita orang yang mandiri, orang nggak akan pernah mau win-win sama kita. Karena lo win-win doang akhirnya ngandelin orang, itu yang akan terjadi. Atau kebalikannya, ya, kita nggak bisa diandelin, kita nggak bisa nyelesain bagian kita kok, gimana mau win-win gitu. Nah, jadi win-win terjadi ketika kita punya keselarasan antara apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan.
Dan itu terjadi ya karena kita punya integrity. Habitnya 1, 2, dan 3. Proaktif, punya nilai yang jelas, dan punya habit eksekusi sehingga semua yang kita rencanakan memang berjalan dengan baik. Yang kedua, bagian dari karakter adalah maturity atau kematangan. Nah, menarik sekali, Pak Kofi itu punya definisi kematangan atau maturity yang bagus banget. Yang ternyata saya baru ngeh juga, ternyata ini beliau pelajari dari salah satu profesornya dia di kampus dulu ya. Namanya Profesor Heran Saksenian. Jadi maturity atau kematangan atau orang yang disebut matang adalah orang yang balance antara keberanian sama pertimbangannya dia. Courage and consideration. Orang yang mature adalah orang yang berani bicara, berani mengungkapkan apa pemikirannya, berani mengungkapkan idenya. Dan pada saat yang sama dia considerate. Dia mau dengerin orang, mempertimbangkan, berempati maunya orang apa. Baru itu sebagai mature. Tidak mature ketika cuma salah satu. Berani ngomong maunya, tapi nggak mau memperhatikan kepentingan orang. Atau hanya memperhatikan kepentingan orang, tapi nggak berani mengungkapkan apa yang jadi pikiran perasaannya. Nah, disinilah kemudian beliau punya skema. Oh, tadi saya belum tunjukin skema yang tadi. Kayak gini skema ini. Tuh, karakter, relationship, agreement, support system, sama proses. Nah, courage sama consideration itu kemudian jadi sebuah skema kayak gini nih. Nah, di atasnya consideration, di bawah courage, dibalik juga bisa sebenarnya. Intinya, kalau kita punya keberanian yang sangat tinggi, tetapi pertimbangannya sangat rendah, jadi berani ngomong tapi nggak mempertimbangkan orang lain, maka kita akan jatuh menjadi win-lose, menang orang lain kalah. Sebaliknya, orang yang sangat tinggi pertimbangannya tetapi nggak berani ngomong apa yang jadi pemikirannya, courage-nya rendah, maka itu jatuh menjadi apa kira-kira? Yes, lose win. Dua ini jelas tidak akan membuat hubungan jangka panjang ya. Hubungan apapun gak akan jangka panjang dengan ini. Ya mungkin sementara ya. Nah, ada orang yang kebalikan, enggak dua-duanya. Keberaniannya rendah, pertimbangannya juga rendah. Ini disebut sebagai lose. Nah, win-win bisa terjadi ketika orang itu matang. Yaitu dia berani mengungkapkan pemikirannya, sekaligus dia memperhatikan, mempertimbangkan, menggali kebutuhan orang lain. Baru disebut sebagai mature. Nah, ini definisi yang sangat teknis dan luar biasa sih. Menurut saya ini keren banget ya definisinya. Sehingga win-win itu ternyata bukan something yang nice. Nice itu dalam arti baik gitu. Orang win itu orang yang baik. Enggak, orang win itu bisa tegas juga, bisa berani bicara juga, bisa kencang suaranya. Tapi pada saat yang sama dia juga bersedia memahami orang. Gitu. Jadi bukan orang yang lembek. Win-win itu justru orang yang tegas. Nah, dua-duanya jadi penting. Nah, yang ketiga ciri-ciri dari karakter adalah abundance mentality, mentalitas keberlimpahan. Jadi ada dua pola pikir. Saya lupa udah saya bahas di video yang sebelumnya apa belum. Mentalitas berkelimpahan adalah mentalitas ketika kita yakin bahwa dunia ini diciptakan dengan, dalam bahasa mudahnya aja ya, rezeki yang tidak terbatas. Tidak ada batasan rezeki kita tuh. At least kita nggak tahu. Ya, katanya manusia lahir udah ada patok rezekinya, tapi faktanya kan kita nggak pernah tahu. Ya, nggak pernah ada, kita nggak pernah bisa tahu rezekinya tuh patokannya berapa gitu loh. Jadi jangan-jangan sangat luar biasa gitu. Jangan-jangan kita yang mempersempitnya itu. Nah, abundance mentality itu begitu. Ya, didasari pada keyakinan bahwa di dunia ini manusia itu bisa sama-sama punya kemenangan. Sebaliknya, scarcity mentality, mentalitas berkekurangan adalah mentalitas ketika orang merasa bahwa dunia itu kayak, ini perumpamaannya bagus nih di Seven Habits. Perumpamaan scarcity mentality seperti kita makan satu pan pizza. Satu pan isinya 8 potong. Nah, kalau kita sama-sama lapar, maka kita pengen duluan ngambil. Kenapa kok begitu? Ya karena cuma 8 potong. Ya kan? Kalau saya nggak buru-buru ngambil,
Itu pada kelaparan semua, keambil semua, saya cuma kebagian separuh bahkan mungkin atau satu, saya nggak dapat seperti yang saya harapkan. Nah, tapi abundance mentality kebalikannya. Ini adalah pola pikir yang melihat dunia ini nggak terbatas atau kita nggak pernah tahu batasannya apa. Sehingga ya sudah, mari kita berpikir semuanya mungkin dapat apapun, seperti makan di buffet, terutama yang all you can eat. Gitu. Kita nggak perlu khawatir bahwa akan kehabisan makanan gitu, karena memang ya bebas, nggak ada patokannya. Sekali bayar untuk all you can eat, sekuatnya aja. Gitu. Nah, 3 ciri-ciri ini yang membuat orang itu akan dilihat punya karakter yang layak untuk berkolaborasi. Apa aja tadi? Integrity, dia menjalankan apa yang dia omongin. Yang kedua, maturity, balance antara keberanian sama pertimbangan. Yang ketiga, abundance mentality, melihat kehidupan sebagai tidak terbatas rezekinya sehingga bisa malah cukup untuk semua orang gitu. Nah, yang kedua, dimensi yang kedua adalah dimensi relationship, hubungan yang win-win. Itu adalah hubungan yang kayak gimana? Nah, di sini adalah hubungan yang selalu berusaha untuk maintain emotional bank account, menjaga, mengisi terus emotional bank account, sehingga rekening bank emosi itu sedemikian banyak sehingga tektokannya kita gampang. Kenapa sama orang-orang yang sudah sangat dekat hubungannya? Definisi dekat berarti kan RBA-nya tinggi. Kok kita enak aja, pinjam handphone dong, kasih handphone, pinjam mobil, kasih mobil kalau punya mobil. Ya, nginep rumah lo ya, nginep aja silakan. Kok bisa begitu? Rekening bank emosinya banyak sekali. Sehingga kalaupun handphone itu lecet-lecet dikit habis dipakai nggak masalah. Mobil itu kebaret-baret dikit, bensinnya mepet nggak masalah. Di rumah juga, ya sebenarnya kan kalau kita nginep di rumah orang kemudian kita expect makanan gitu, atau pas kita mampir ke rumah dia ternyata nggak ada makanan, it's okay karena rekening bank emosinya udah banyak. Tapi kalau rekening bank emosinya tipis, nginep di rumah orang, sama tamu begini amat sih, nggak dikasih makanan, jadi repot, jadi tarikan gitu. Jadi rekening bank emosi, cara untuk membuat rekening bank relationship bisa win-win, dimensinya adalah dengan terus-menerus mengisi rekening bank emosi. Nah, tapi di sini menarik. Bagaimana kalau hubungan yang mutual itu belum bisa terjadi? Kenyataannya kan kadang-kadang kita berhubungan sama orang yang ngerti 7 Habits. Atau kalaupun dia ngerti, dia baru tahap mungkin bukan ngerti ya, tahu lah. Tahu bahwa itu mesti win-win. Tapi kenyataannya prakteknya nggak semudah itu. Sehingga orang ini susah untuk diajak win-win gitu ya. Harus kita mulu nih yang action. Nah, gimana caranya? Nah, dibilang gimana Kak? Relationship is the key. The place to focus is on your circle of influence. Balik ke habit yang pertama. Fokus pada hal yang bisa kita pengaruhi. Apa itu? Yaitu setoran. Karena memikirkan dirinya, memikirkan karakternya tidak akan mengubah dia. Mengeluhkan karakternya, mengeluhkan sifatnya tidak akan mengubah dia. Itu hanya akan membebani pikiran dan perasaan kita aja. Maka daripada begitu, balik ke lingkaran pengaruh. Apa yang bisa saya lakukan? Itulah sebabnya you make deposit katanya with genuine courtesy, genuine respect. You stay longer in the communication process. Pelan-pelan ngobrolnya, pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. You listen more, listen in greater depth. Mendengar secara mendalam. Apa kira-kira yang belum diucapkan yang perlu saya pahami? Apa yang ada di balik ucapannya itu yang perlu saya pahami? You express yourself with greater courage. Tidak reaktif tapi punya keberanian. You go deeper inside yourself for strength of character to be proactive. Masuk ke dalam diri kita. Jangan-jangan ada sumbangan kita juga. Kenapa dia jadi begitu? Jangan-jangan ada integriti kita yang memang dipertanyakan. Ya, tanpa kita sadari gitu. Nah, di sini kalau yang penting menarik. You keep hammering until the other person begin to realize that you genuinely want the resolution to be a real win for both of you. Teruslah malu, ini metafora ya. Teruslah memberikan setoran, teruslah memahami
sampai orang lain itu menyadari bahwa oh orang ini memang betul-betul tulus. Nah, saat di titik itu tiba-tiba akan ada seolah-olah seperti kita mentransfer setoran rekening bank emosi yang semiliar gitu ya. Disitulah terbangun hubungan yang sangat kuat. Tapi jelas ini perlu habit 1, 2, dan 3. Dan perlu kematangan tadi, perlu abundance mentality, perlu integrity gitu ya. Nah, the stronger you are, the more genuine your character, the more powerful your influence will be in that person. Semakin kita proaktif, semakin kita genuine, impactnya akan makin besar. Makanya saya kadang-kadang kalau di teman-teman yang belajar bela diri kungfu gitu, katanya ada kungfu itu sebenarnya istilah yang kurang tepat katanya ya. Karena kungfu itu sebenarnya saya kalau di Komik Kenji kalau salah itu istilah konfu ya, kuanpu atau apa nah. Itu sebenarnya adalah semacam ukuran akan hasil berlatih. Jadi kalau kita ngeliat kadang-kadang orang yang udah jago bela diri itu dari tatapan matanya aja kita udah segen gitu. Nah, dari gerakan kuda-kudanya aja orang udah mantap banget kuda-kudanya. Nah, itu yang disebut sebagai hasil dari berlatih atau kungfu yang sesungguhnya. Nah, saya kok melihat ada sebagian orang yang kayak gitu juga ya. Sama dia mimpin rapat itu cuman dengan senyuman, halo apa kabar, orang semua dengerin dia. Ya, kadang-kadang dia datang sebuah pertemuan memberi salam, kemudian orang langsung perhatian ke dia. Secara tulus juga perhatiannya, bukan karena dia terkenal atau apa ya, bukan karena artis atau apa gitu. Ada yang orang ngajar gitu, nggak pakai macam-macam game, activity macam-macam, dia hanya ceramah aja, tapi orang atentif banget sama dia. Itu sepertinya ya semacam kungfu itulah tadi, semacam hasil dari berlatih terhadap integritas diri yang bertahun-tahun dibangun, sehingga pembawaannya itu membuat orang kemudian percaya. Gitu. Orang tahu bahwa orang ini tulus, pengen bantu kita, pengen menghasilkan manfaat gitu. Oke. Sehingga pada dasarnya sebenarnya kalau saya amati, saya renung-renungkan, keberhasilan win-win itu balik-baliknya ya kita juga. Apakah kita betul-betul sudah membangun karakter, integrity, betul-betul tulus pengen hubungan ini win bagi dua belah pihak? Apakah kita punya cukup integritas untuk bisa menghasilkan kepercayaan? Apakah kita mau terus-menerus bangun rekening bank emosi? Balik-baliknya ke kita lagi. Itu yang menarik. Kenapa habit 4 itu win-win baru bisa terjadi ketika 1, 2, dan 3. Unless kita proaktif, nggak nyalain situasi. Unless kita punya aimment yang clear, ulang tahun 80 itulah. Unless kita mau meluangkan waktu, kayaknya nggak mungkin bisa win-win gitu. Nah, kadang-kadang kalau memang hubungan itu tidak realistis, no deal bisa jadi adalah sebuah opsi untuk win-win. No deal kan juga butuh keberanian untuk bicara, butuh kematangan untuk mengatakan tidak gitu. Nah, yang berikutnya, dimensi berikutnya adalah agreements, win-win agreements. Nah, ini sudah sempat kita bahas sebenarnya di video Habit 3, waktu Pak Kofi cerita soal green and clean. Nah, nonton deh Habit 3 tuh yang belum sempat nonton. Nah, di green and clean itu sebenarnya ada 5 syarat atau indikator sebuah agreement, kesepakatan itu bisa win-win, kesepakatan kerja kita bisa win-win. Pertama, disepakati desired resultnya, hasil akhirnya. Dua belah ini sepakat, clear. Yang kedua, disepakati guidelines-nya. Guideline-nya, kenapa? Karena sebenarnya win-win ini memberikan ruang bagi orang untuk bereksplorasi. Sehingga cukup disepakati hasil akhirnya sama guidance-nya, yang boleh nggak boleh apa. Kemudian resource-nya yang bisa dipakai apa, yang diperlukan apa. Lalu accountability, ya, pertanggungjawabannya akan seperti apa. Jadi tidak perlu setiap saat kita melapor. Karena menagih sebelum waktunya itu sebuah tarikan gitu ya. Dan terakhir disepakati konsekuensinya apa, sehingga orang tahu persis apa yang akan didapat, tidak didapat, apa dampak yang akan terjadi kalau ini dicapai apa tidak. Nah, ada satu kasus yang diceritakan oleh Pak Kofi, yaitu ketika satu waktu Pak Kofi dan timnya mendapat order untuk mengawal, saya memahami ini semacam ODP atau MT lah di sebuah perusahaan, yang ternyata pas ditelaah tidak punya kejelasan ini tadi, win-win agreement-nya nggak ada.
Jadi hasil akhir ketika orang di OJT muter-muter di berbagai organisasi tim itu gak jelas, disuruh belajar apa, indikatornya apa gak jelas gitu. Sehingga semua pihak ya gak puas, ya. Perusahaan gak puas, si trainee-nya juga gak puas. Lalu kemudian dicoba set ya. Pas ditanya ke manajemen, Anda sebenarnya pengen apa sih? Ternyata juga gak clear memang dari manajemen. Maka singkat cerita ya, dibantulah untuk merumuskan itu. Ada sekian ratusan item, dirangkum ada sekitar berapa tadi? Sekitar 39 behavioral objective yang spesifik. Itu di-deliver ke trainee, ternyata dalam waktu sekian, berapa lama nih? Cepet lah pokoknya, tiba-tiba mereka udah bisa, tiga setengah minggu udah bisa mencapai itu semua gitu. Jadi nggak perlu 6 bulan gitu ya. Nah, manajemen kemudian kaget dan menariknya muncul resistensi. Nah, tapi dibilang itu mah paling cuman show off doang atau ya bisa tapi nggak tahu reasoningnya gitu ya. Tapi di balik kalimat itu sebenarnya ada ketidakpercayaan bahwa kan dulu gue berdarah-darah tuh jadi MT. Masa mereka 3,5 minggu selesai gitu kan? Ya udah, akhirnya dibilang lagi, oke ya udah, lo belum puas nih manajemen. Oke, apa lagi kira-kira yang mesti mereka capai untuk membuktikan? Disetting lagi, clear kriterianya, di-deliver lagi, ternyata juga sama ya. Mereka lebih cepat untuk mencapai itu. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas bagian manajemen training ini? Karena kebetulan saya hadapi banyak orang di berbagai organisasi punya inisiatif training, karena zaman sekarang kayaknya trennya udah nggak mungkin ya organisasi yang serius tuh nggak punya training system gitu, tapi tidak punya clear win-win agreement, tidak punya konteks yang jelas. Padahal orang belajar itu perlu konteks. Gitu. Apa sih sebenarnya belajar ini buat apa? Impact-nya apa? Yang diharapkan apa tepatnya? Nah itu perlu dijelaskan gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba orang dikirim training, kemudian habis itu nggak jelas tujuan apa. Otomatis keluar masuk ya. Sebagian kecil ada yang sangat serius belajar, yang kemudian mencari sendiri konteksnya gitu. Tapi sebagian besar sebenarnya ya mendingan gue kerja lah gitu. Gue 3 hari ngapain sih? Online learning juga sama, ngapain sih nonton begini? Karena orang tidak punya clear objektif belajar ini buat apa, atau kenapa saya perlu belajar. Oh ternyata saya di bawah kompetensi level. Oh ternyata emang saya sering gak achieve karena punya kompetensi yang kurang, sehingga ada materi ini. Atau ternyata saya mau dipromosi program ini untuk next level gitu. Nah kalau orang gak sadar itu, ya motivasinya tidak akan tinggi, dua belah pihak sebenarnya tidak akan puas. Manajemen yang ngeluarin budget gak puas, orang yang ditrain juga tidak puas. Jadi betapa krusialnya kesepakatan ini, sehingga orang punya konteks dan sebagainya. Unless ada kesepakatan ini, maka akan banyak hal yang dikeluhkan. Trainernya boring, trainingnya juga nggak banyak gamesnya, makanannya nggak enak. Kenapa sih mesti di kantor nggak di hotel? Banyak keluhan, tapi itu semuanya gejala dari ketidakjelasan agreement tentang apa yang mau dicapai di proses pembelajaran. Sampai sini dulu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.